Hai semuanya, pernah nggak kamu ngerasa capek ngelihat rumah yang penuh barang, lemari yang udah nggak muat, atau saldo rekening yang nggak pernah bertahan lama? Kita kerja keras, tapi uang kayaknya numpang lewat doang. Anehnya, semakin banyak yang kita beli, semakin terasa kurang. Ujung-ujungnya, kita malah makin stres dan makin jauh dari kata kaya. Di sisi lain, ada tren hidup minimalis yang katanya bisa bikin hidup lebih tenang, lebih simpel, bahkan bisa bikin kita lebih kaya. Tapi, serius nih, hidup minimalis yang identik dengan punya barang sedikit, nggak sering belanja, dan jauh dari gaya hidup konsumtif, bisa bikin kita lebih kaya? Bukannya itu malah bikin kita terlihat seperti orang yang pelit atau nggak menikmati hidup? Nah, hari ini kita bakal ngobrol soal konsep minimalisme ini. Apakah benar bisa membantu kita lebih kaya? Atau jangan-jangan ini cuma sekadar tren gaya hidup yang dibuat-buat? Kita bakal kupas tuntas. Dan siapa tahu, setelah ini, pandanganmu soal uang dan kebahagiaan bisa berubah. Jadi, apa sih sebenarnya hidup minimalis itu? Banyak orang salah paham dan nganggap minimalisme itu artinya hidup miskin. Hidup tanpa barang. Nggak boleh beli ini itu. Rumah kosong kayak mau dikontrakin. Dan pakaian cuma 1-2 potong. Padahal, bukan itu konsep minimalisme yang sebenarnya. Minimalisme itu bukan tentang jumlah barang yang kita punya, tapi tentang bagaimana kita menggunakan uang dan sumber daya dengan lebih sadar dan lebih bijak. Misalnya gini, coba bayangin kamu punya lemari penuh baju, tapi ujung-ujungnya yang dipakai itu-itu aja. Atau kamu beli gadget terbaru tiap tahun, padahal yang lama masih bisa dipakai. Atau kamu sering jajan makanan mahal, tapi rasanya biasa aja dan akhirnya malah kebuang. Semua itu contoh pengeluaran yang sebenarnya nggak perlu, tapi tetap kita lakukan karena kebiasaan, tekanan sosial, atau sekadar ikut-ikutan. Nah, disinilah minimalisme masuk. Konsep ini ngajarin kita buat memilah mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma nafsu belaka. Artinya, kalau ada barang atau kebiasaan yang nggak benar-benar bikin hidup kita lebih baik, kenapa masih dipertahankan? Bayangin kalau kita bisa ngurangin hal-hal yang nggak perlu ini. Berapa banyak uang yang bisa kita hemat? Berapa banyak waktu yang bisa kita gunakan buat hal yang lebih berharga? Berapa banyak energi yang bisa kita alihkan buat ngembangin diri? Daripada sibuk ngurusin barang yang nggak penting. Lalu, apakah ini otomatis bikin kita lebih kaya? Kebanyakan orang salah kaprah soal konsep kekayaan. Kita sering nganggep orang kaya itu adalah mereka yang punya mobil mewah, rumah besar, atau bisa liburan ke luar negeri kapan aja. Padahal, kekayaan itu nggak cuma soal jumlah uang yang kita punya, tapi juga soal seberapa bebas kita dalam menggunakannya. Percuma punya penghasilan besar kalau tiap bulan selalu habis buat bayar cicilan mobil, gadget, atau hal-hal lain yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Percuma juga punya banyak barang mahal kalau malah bikin stres karena takut hilang atau rusak. Di sisi lain, orang yang hidup minimalis punya keunggulan besar dalam hal ini. Mereka lebih bisa mengontrol uang mereka. Karena mereka nggak terjebak dalam gaya hidup konsumtif, mereka bisa menyimpan lebih banyak uang, berinvestasi dengan lebih cerdas, dan pada akhirnya punya kebebasan finansial lebih cepat dibanding mereka yang selalu tergoda buat belanja. Banyak orang yang awalnya mengadopsi gaya hidup minimalis cuma buat mengurangi stres. Tapi lama-lama mereka sadar kalau ini juga berdampak besar ke kondisi finansial mereka. Mereka nggak lagi punya pengeluaran impulsif, mereka lebih mindful dalam mengelola uang, dan mereka lebih menghargai nilai dari setiap barang atau pengalaman yang mereka beli. Tapi tentu saja, minimalisme itu nggak berarti kamu harus menghilangkan semua kesenangan dalam hidup. Justru, dengan hidup minimalis, kamu jadi lebih sadar mana kesenangan yang benar-benar berharga buatmu. Misalnya, daripada sering nongkrong di kafe mahal cuma buat update di Instagram, kamu lebih milih buat nabung dan sesekali traveling ke tempat yang benar-benar kamu impikan. Atau daripada beli baju setiap bulan, kamu lebih milih punya beberapa baju berkualitas yang tahan lama dan selalu nyaman dipakai. Jadi, kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi dengan cara yang lebih cerdas dan lebih berkelanjutan. Ada banyak contoh orang yang berhasil membangun kekayaan karena menerapkan konsep minimalisme ini. Misalnya, banyak miliarder dunia yang tetap hidup sederhana meski punya kekayaan melimpah. Warren Buffett misalnya, masih tinggal di rumah yang sama sejak puluhan tahun lalu.
Mark Zuckerberg sering terlihat pakai baju yang sama tiap hari. Kenapa? Karena mereka paham bahwa nilai kekayaan bukan di seberapa banyak barang yang kita miliki, tapi di seberapa baik kita mengelola apa yang kita punya. Tapi tentu, minimalisme bukan satu-satunya cara buat mencapai kebebasan finansial. Ada banyak cara lain, tergantung bagaimana kita melihat uang dan bagaimana kita memanfaatkannya. Yang jelas, minimalisme bisa jadi salah satu alat yang efektif buat mengurangi tekanan finansial, membangun kebiasaan keuangan yang lebih sehat, dan pada akhirnya membuat kita lebih kaya. Bukan cuma dalam hal uang, tapi juga dalam kebahagiaan dan kepuasan hidup. Jadi, apakah hidup minimalis bisa bikin kita lebih kaya? Jawabannya, bisa banget kalau diterapkan dengan cara yang benar. Bukan sekadar mengurangi barang tanpa alasan, tapi lebih ke memahami apa yang benar-benar penting buat kita dan mengalokasikan sumber daya kita dengan lebih bijak. Pada akhirnya, kekayaan bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa baik kita mengelolanya. Hidup minimalis membantu kita menyadari hal itu lebih cepat, dan siapa tahu justru bisa jadi kunci buat kebebasan finansial yang selama ini kita cari. Nah, setelah dengerin ini, gimana menurut kamu? Apakah kamu mulai kepikiran buat menerapkan hidup minimalis? Atau setidaknya mengurangi hal-hal yang nggak perlu dalam hidupmu? Atau mungkin kamu justru punya pengalaman sendiri soal ini? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.